Sebagai negara maju, Jepang ternyata punya rahasia sendiri untuk bisa menjadi seperti sekarang. Salah satunya yaitu lewat pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang sendiri berbeda dari sistem pendidikan yang ada di negara lain, di mana anak-anaknya lebih ditekankan untuk diajarkan sopan santun dibandingkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, siswa SD di Jepang tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian sampai mereka mencapai kelas 4 SD. Hal ini karena orang Jepang percaya bahwa dengan pendidikan karakter yang diterapkan sejak dini, para siswa akan memiliki akhlak yang baik sehingga lebih menghargai ilmu pengetahuan yang didapatkannya di kemudian hari. Nah sob, sekolah di Jepang juga menanamkan soal kebersihan sejak dini loh. Jadi kebersihan kelas hingga toilet menjadi tanggung jawab yang dipegang bersama ya. Hal ini dilakukan agar para siswa dapat bersosialisasi kepada sesama maupun guru, sekaligus untuk mendidik karakter para siswanya. Nah, yang paling bikin amazed nih, sekolah di Jepang juga mengajarkan para siswanya untuk mandiri sejak dini. Jadi, semua anak-anak akan dilatih untuk berangkat ke sekolah sendiri. Tapi, meskipun tingkat keamanan di Jepang sangat tinggi, orang tua juga harus tetap ikut terlibat ya dalam pengamanan anak-anak saat berangkat sekolah. Dengan tugas utamanya, yaitu membantu anak-anak untuk menyeberang jalan dengan aman. Nah, sebelum para orang tua melakukan patroli, jangan lupa nih, ada alat wajib yang harus dibawa dulu ya sob. Nah, kita bawa ini ya. Ini namanya odanchu. Jadi kalau kita mengibarkan ini sedang ada anak jalan loh, seperti itu ya. Ini ada noto. Ini nanti aja diisi kalau udah selesai. Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada apa, nah itu nanti ditulis di sini. Seperti itu ya. Orang tua, terus PTA, terus juga volunteer ya. Mereka pagi-pagi itu jaga di titik-titik tertentu yang rawan mobil lewat. Mereka di situ untuk memastikan anak-anak aman, jalannya aman. Kemudian mereka juga membantu anak-anak untuk menyeberang. Nah sob, seluruh anak SD di Jepang emang udah terbiasa ya pergi ke sekolah dengan jalan kaki secara mandiri. Tapi tenang aja, semua aman terkendali. Karena setiap 6 bulan sebelum memasuki ajaran baru, pemerintah Jepang akan menentukan pilihan sekolah bagi tiap anak, supaya mereka bisa mendapatkan jalur sekolah yang dekat dengan rumahnya. Dan pastinya bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Nah biasanya sob, penjagaan akan dilakukan di perempatan-perempatan besar yang rawan mobil. Meskipun sudah ada lalu lintas, tapi kegiatan ini harus tetap dilakukan ya untuk menjaga keamanan anak-anak di sana. Untuk waktu kegiatan ini biasanya dimulai dari pukul 7.15 sampai 7.50 atau tergantung situasi pada jam tersebut ya sob. Ohayou gozaimasu. Kyou wa ii tenki desu ne. Kyoushikete gambate kudasai. Douzo. I love you. Bye bye. Nah sobat wow, pasti pada bertanya-tanya kan, kenapa sih anak SD di Jepang banyak yang memakai topi kuning? Jawabannya, topi kuning itu merupakan simbol keselamatan lalu lintas yang ternyata sudah ada lebih dari setengah abad yang lalu loh. Yaitu tahun 1960, setiap topinya akan disematkan sebuah pita dengan warna yang berbeda. Tujuannya untuk mengelompokkan daerah tempat tinggal masing-masing siswanya. Dan hal ini terbukti ya sob. Pada tahun 1962, jumlah kematian yang tadinya berjumlah hampir 2.500 orang per tahun turun drastis menjadi sekitar 1.800 orang per tahun. Keselamatan lalu lintas juga dilakukan pada saat pulang sekolah loh, saat ada acara khusus maupun saat memasuki kelas 1 SD. Biasanya para murid akan dikumpulkan sesuai dengan warna jalur dan didampingi oleh guru untuk pulang bersama teman-teman lainnya yang jarak rumahnya berdekatan. Kegiatan ini dinamakan kegiatan pulang bersama dan biasanya dilakukan pada minggu pertama masuk sekolah. Seperti kita ketahui ya, kalau SD di Jepang itu berangkatnya itu dan pulangnya itu mereka jalan kaki, yang rumahnya dekat ya. Kalau yang rumahnya jauh, mereka disediakan bus sama pihak sekolah. Meskipun Jepang sudah terkenal dengan keamanannya, tapi untuk urusan keselamatan mereka nih ya kan pulang pergi berangkat sendiri ya. Jadi ada salah satu kewajiban yang harus mereka patuhi, yaitu mereka membawa yang namanya bohang buza atau buzzer untuk keselamatan. Jadi buzzer keselamatan itu seperti ini ya. Meskipun begitu, yang namanya orang tua sih pasti tetap bakal was-was juga ya sob.
Makanya pihak sekolah juga turut memberikan upaya nih walaupun sekecil apapun. Seperti pemberian buzzer atau alarm yang disematkan di pinggir ransel sekolah. Punya adiknya ini didapat dari sekolah gratis ya. Jadi ini digunakan pada saat pertama mereka masuk sekolah sudah diberikan seperti ini. Tinggal ini ditarik terus nanti dia bunyi. Bunyi itulah yang orang-orang sekitarnya mendengar, mereka tahu bahwa itu adalah alarm untuk meminta pertolongan gitu. Jadi mereka datang ke sumber suara tersebut dan mereka menolong. Yang penting berikutnya adalah peluit ini. Jadi peluit ini digunakan pada saat misalkan nih buzzernya nggak bisa digunakan, mereka bisa gunakan ini, peluit. Gak cuma pemberian buzzer aja sob, sekolah di Jepang juga memiliki sistem Faircast, alias sistem penyampaian informasi kepada orang tua tentang adanya kejahatan yang terjadi pada anak sampai informasi tentang bencana alam yang akan datang. Informasi ini akan dikirimkan melalui surat yang nantinya akan dikirimkan ke rumah maupun email. Informasi yang diberikan juga cukup detail ya sob, mulai dari ciri-ciri penguntit anak sampai lokasi kejadian. Nah, untuk menghubungkan sistem ini ke ponsel, orang tua harus mendaftarkannya ke sekolah terlebih dahulu dan membayar sekitar 900 yen atau setara dengan Rp90.000 per tahunnya. Gimana? Banyak ilmu ya sob yang didapat. Yang pasti sistem keamanan di sekolah Jepang ini patut diacungi jempol. Jadi pengen nyekolahin anak di Jepang ya? Hehehe.